Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Ibu Heti, Pak Sabariman, Pak Khairuddin, Pak Dirman, Bu Nuria, Pak Asna, Pak Musbikin dari berbagai macam daerah, Cilegon, Pamulang, Lebak, Blora, Bogor, Palembang, dan Kebumen. Blora sudah ya? Pemalang, Pak. Sudah, Pemalang. Pemalang. Oh ya, Pemalang. Ngapunten. Ya, ngapunten. Alhamdulillah. Pertama, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Bapak Ibu guru honorer yang tergabung dalam forum guru honorer negeri lulus passing grade yang kedua kalinya menyampaikan apresiasinya, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan kepentingannya terkait dengan proses rekrutmen ASN P3K ini. Saya melihat ada dua hal yang nanti akan perlu saya sampaikan. Yang pertama, yang sifatnya case by case, saya tidak bisa sampaikan itu dalam konteks umum menjadi sebuah kebijakan, tapi perlu saya melakukan pendalaman. Artinya kita kalau sifatnya kasus, tentu intervensinya nanti juga kasus by kasus. Seperti yang Bu Heti sampaikan, proses sedang berjalan, yang direkrut juga belum penempatan. Kenapa ini sudah ada pemutusan hubungan kerja? Nah, nanti kami yang kasus-kasus seperti ini yang sampai kepada kami akan tindak lanjuti dengan pendalaman di lapangan. Sampai pada akhirnya jangan sampai solusi yang dilakukan oleh Kemdikbud ini bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru mendatangkan masalah yang baru. Saya inginnya persoalannya bisa tuntas, sehingga yang tadi sempat saya sampaikan, beri kesempatan kepada kami untuk melakukan pendalaman lebih lanjut ya, sifatnya kasus ke kasus. Yang kedua, sebelum saya sampaikan, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan, dari Mas Menteri, dari Pak Dirjen, dan pada akhirnya saya yang berkesempatan untuk menemui, menangkap seluruh hal yang Bapak Ibu sampaikan, dan beberapa hal sudah menjadi policy di pimpinan kami, dan ini bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Dan beberapa hal saya mencatat sebagai sebuah masukan, seperti tadi Mas Musbikin yang menyampaikan perlunya perbaikan terkait dengan sistem Kapolri, kemudian terkait dengan penjelasan bagaimana formasi itu harus dijelaskan kepada publik. Saya kira nanti ini bagian yang kami akan sangat betul-betul memperhatikan masukan di lapangan itu. Tetapi yang sudah menjadi kebijakan dan sudah menjadi informasi yang ini adalah bagian dari solusi terhadap seluruh persoalan-persoalan yang pernah muncul terkait dengan rekrutmen ASN P3K ini, akan saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, agar satu, Bapak dan Ibu juga paham mekanisme kerjanya terkait dengan rekrutmen ini. Bisa jadi pemahaman kita yang belum clear, sehingga kemudian keadaan ini bisa muncul dan butuh kesabaran untuk eksekusinya. Yang kedua, saya akan sampaikan beberapa poin penting. Mungkin ini ada sedikit terkait dengan angka-angka, tapi ini sesungguhnya informasi yang akan menjadi acuan dari tindak lanjut proses rekrutmen ASN P3K ke depan. Nah, saya kembali kepada yang pertama terkait dengan formasi, Bapak Ibu sekalian. Angka 1,1 juta
itu adalah angka kebutuhan guru dari perhitungan yang dilakukan oleh Kemdikbud. Setelah melihat sebaran sekolah dan juga ketersediaan guru di satuan pendidikan negeri. Jadi angka itu bukan angka tanpa dasar, bukan angka tanpa perhitungan, tapi itu adalah angka yang kita analisis dari sistem Dapodik kita. Lalu bagaimana kemudian angka 1,1 di dalam rekrutmen kemarin, angka yang muncul hanya 506.252. Bapak dan Ibu tentu harus memahami bahwa yang memiliki otoritas kewenangan terkait dengan pemenuhan guru, karena pendidikan itu adalah bagian dari otonomi. Artinya kalau itu jenjangnya PAUD, SD, SMP itu di bawah pembinaan Bupati dan Wali Kota, sedangkan untuk SMA, SLB dan SMK itu di bawah otoritas gubernur. Pejabat pembina kepegawaian inilah yang harus mengajukan formasi terhadap kebutuhan guru yang ada di wilayahnya. Kami yang ada di kementerian itu menyajikan datanya, ini loh, 1,1 ini juta. Tapi angka ini tidak akan menjadi formasi kalau itu tidak diusulkan oleh para bupati, wali kota, dan gubernur. Nah, kemarin di tahun 2022 setelah melalui proses yang panjang, maka formasi yang kita dapatkan itu sebanyak 562.252. Ya, itu formasinya. Nah, dari proses rekrutmen angkatan tahap 1 dan 2 itu, maka yang lolos passing grade itu ada 487.796. Jadi yang termasuk panjenengan sedaya nih. Jadi angkanya besar. Itu sekitar 96,4%. Nah, sekarang kan kita punya calon yang sudah lolos passing grade, terus kita punya formasi. Ya, kalau kita ibaratkan di luar sana itu banyak orang, formasi ini adalah kursi-kursinya itu. Nah, yang setelah mendapatkan formasi itu ada 293.844. 48, Pak. Oke. 48. Ya, oke. Artinya kan berarti memang ada sekitar 193.900 sekian, gitu kan? Guru-guru yang lolos passing grade tetapi belum mendapatkan formasinya. Padahal tadi Bapak ingat ya, berapa formasi yang seharusnya sudah dihitung oleh Kemdikbud untuk diadakan kan ada 1,1. Tapi itu yang baru diajukan 562.000 saja, itu baru keisinya itu hanya 293.000. Nah, kami lihat bahwa 193.900 sekian yang sudah lolos passing grade ini adalah aset. Kenapa saya nyatakan aset? Seperti tadi Bapak Ibu sampaikan, ini kan sudah lolos passing grade. Lolos passing grade, asumsi kita ini adalah orang-orang yang guru-guru sangat berkualitas karena sudah memenuhi skor minimum dari kriteria yang kita mintakan. Nah, kami di kementerian pun ya, panitia seleksi nasional Panselnas pun sama pikirannya dengan Bapak dan Ibu sekalian, tidak akan menyia-nyiakan potensi ini, tidak akan disia-siakan. Tetapi proses rekrutmen ASN P3K ini kan ada regulasinya, ada peraturannya, di mana pada proses seleksi di tahun 2021 ini
Ini kan aturan permainannya kan sudah ditetapkan sebelum proses rekrutmen dijalankan. Dan ini mesti selesai sampai permainan itu selesai. Tidak bisa yang namanya regulasi itu kita ubah di tengah perjalanan pada saat permainan sedang terjadi. Boleh saya sanggah Pak? Belum. Sebentar aja, sebentar. Baik Pak. Ya kan, mohon izin. Saya biar tidak mispersepsi. Oke. Nah, karena 2021 ini harus tuntas, ya kan? Kita tidak bisa merubah aturan mainnya di saat pertandingan sedang berlangsung, maka angka 193.000 ini menjadi angka yang akan kami perjuangkan di 2022. Tadi mau dikaitkan dengan keinginan jangan diseleksi lagi, toh itu buktinya kan kami 2 kali, Bapak Ibu 2 kali tes pun yang namanya orang hebat berkualitas lolos ya lolos. Ya, Bapak Ibu, semangat itu sudah ditangkap oleh Panselnas. Ya, jadi sudah ada Permenpan nomor 28 tahun 2021 itu. Jadi ini payung yang akan mempermudah, yang akan membawa pada sistem rekrutmen itu bahwa tanpa tes kembali itu bisa dilakukan. Kan gitu kan? Tapi kenapa mesti, kan maunya kan sekarang aja kan gitu ya. Nah ini kan ada aturannya dalam kita melakukan proses rekrutmen itu. Jadi satu permintaan saya memang kita pada akhirnya harus ada kesabaran. Nggak bisa hari ini diminta, hari ini juga ditetapkan. Tetapi tuntutan itu sudah terwakili di sini. Pertanyaan berikutnya kan terus, lupa tempat saya kan sudah diisi oleh orang lain, ya kan? Formasinya bagaimana gitu loh. Kenapa sih nggak 1,1 juta aja dibuka formasinya semua biar rame gitu kan? Ngisinya lebih mudah gitu kan? Tadi sudah saya sampaikan ya. Ini ada wilayah gubernur, wali kota, dan bupati yang harus kita dorong untuk dia membuka formasinya. Nah, dari angka yang 193.900 sekian itu, memang Bapak dan Ibu, setelah kita petakan, itu ada 174 daerah ya, yang hari ini masih menyisakan formasi. Tetapi ada juga 330 daerah, 66% dari formasi yang 506.000 itu mereka sudah tidak ada formasinya. Artinya kalau dia dibutuhkan 6 pada saat itu di sekolah itu, dia sudah terisi semuanya. Nah, maksud saya ini juga berarti kalau kita melihat pada formasi yang 506.000, maka nanti yang dari 174 daerah itu mereka secara otomatis bahwa di ruang itu masih ada kesempatan untuk diisikan dari guru-guru yang lolos passing grade ini. Tetapi yang 332 daerah ini posisinya dari yang formasi 506 itu dalam kondisi sudah penuh. Artinya dia tidak memiliki sisa formasi. Pertanyaannya kan terus, tolong dong gitu. Kan masih ada 400 sekian ribu kan yang formasinya belum terisi. Ya seperti Pak Musiki tadi sampaikan kan, kami Bapak dan Ibu terus terang tidak pernah melalaikan, mengabaikan begitu saja perjuangan dari Bapak Ibu guru semuanya yang sudah bertahun-tahun untuk mengajar di sekolah negeri. Memang kami saat ini dengan tim termasuk di Panselnas sudah banyak mendiskusikan terkait dengan bagaimana kita memberikan prioritas kepada guru-guru yang telah lulus passing grade dalam seleksi guru ASN P3K di tahun
2022. Dua hal yang akan jadi concern kami. Satu, memastikan formasi yang sudah dibuka tadi itu, yang sisa dari 117 ya Pak. Sisanya 117.000 kalau nggak salah. Yang tidak dilamar sama sekali. Sisanya jadi berapa Pak? Yang saya dapat 117 ribuan. 117 itu bukan sisa, 117 Yang tidak dilamar. Ya, Ibu lebih kayaknya kalau data sih lebih akurat. Ini saya dari Kemendikbud juga Pak. 117.000 itu formasi yang belum pernah dilamar. Jadi sisanya? Bukan sisa. Enggak, saya tanya sisanya Tidak jadi pernah berapa? dilamar. Jadi sisanya berapa? Ibu 193.952. 193.000 itu yang bukannya yang dapat yang lulus passing formasi grade. tapi tidak dapat lulus passing grade tapi Oh, tidak iya. dapat formasi Nah, kan? Iya. Iya kan 193 kan? Sorry, ya. Mau di cek dulu yang 117 itu tuh memang tidak pernah dilamar karena ada daerah-daerah yang membuka formasi lebih banyak dibanding jumlah junior. oke. Jadi ada Pegunungan Bintang, Puncak Jaya itu formasi lebih besar dibanding junior. Kesimpulannya formasi masih ada. Saya mau tanya gini Pak, itu kan tadi Pak Andika bilang 117.000 itu formasi yang tidak dilamar sama sekali ya. Saya juga simpulkan begini. Yang saya tanya, sisa formasi dari tahap 1 tahap 2 itu berapa? Punya angkanya? Nanti biar dihitung dulu ya. Enggak Pak, enggak. Atau mau nunggu angkanya dulu baru saya teruskan penjelasan? Soalnya biar sinkron ya Pak, dari 193.000 yang lulus passing grade belum dapat formasi itu, berapa sisa dari yang formasi yang tidak dilamar plus sisanya? Karena begini Pak, di lapangannya ada yang sudah meninggal, ya, yang lulus belum dapat SK tapi sudah meninggal dunia. Dalam artian ada juga yang mengundurkan diri. Itu juga sudah ada yang curhat ke saya karena memang di tahap 1 atau tahap 2 kalau nggak salah teman saya itu lulus tapi karena beliau sakit dan tempat yang dilamarnya itu jauh dipertimbangkan lagi, dan yang keduanya ada yang sudah meninggal Pak. Otomatis kan formasi tidak terisi karena sudah meninggal dunia ya kalau yang itu. Nah seperti itu Pak. Ya, Ibu nunggu angkanya Mas Andika atau mau mendengarkan penjelasan Sambil saya? jalan gitu Pak. Sambil jalan, ya. Nanti Mas Andika sudah ada angkanya? Selisih dari 506.000 dengan 487 Pak. Ya, itu. 48 selisihnya ya. Tadi kan udah disebutkan oleh Pak Direktur, 506. ada 487.796 yang lulus passing grade. 487.796 yang lulus passing grade. Di antara 487.796 dibandingkan dengan jumlah formasi itu ada 506.000. Selisih itu berarti adalah sisa formasi. Dari 487.000, 293.000 sudah mendapatkan formasi. Sisanya 193.000 yang belum dapat formasi tapi telah lulus. Coba biar ini jelas pakai aja. Formasi 569.252 dikurangi 487.796. 506. Guru itu memang harus cerdas. Saya bukan matematika. Ya, coba Pak dihitung. Kayaknya sekitar 100. Sudah nampak. Jadi Ya. berapa? 100 kan? Saya bukan guru matematika. Nanti biar Pak Andika yang di sana hitung-hitungan angka. Iya, biar nggak salah juga Iya. Pak. Ya. Karena kita nggak punya kewenangan untuk menjelaskan angka di sini. Ya. Ya. Yang penting formasinya masih ada ya. Iya. Bukan masih adanya Pak. Cukup nggak untuk yang sisa yang 193.000 ini? Saya yakin nggak Pak. cukup kayaknya. Pak Muslikin sudah bisa ngira-ngira cukup apa tidak? Cukup nggak Pak? Yang dari yang lulus passing grade. Dihitung aja Pak, biar nggak nebak-nebak Pak. Biar nggak nebak-nebak. Iya. Formasinya kan 506.000. 506.252. Formasinya. Iya. Formasi nih. Jumlah kursi. Nah, ini Pak Guru pakai kalkulator. 506.000. 487. Yang udah lulus passing grade 487. Berarti masih ada sisa 74.456. Sangat kurang. Sangat kurang lah Pak. Yang lebih sudah dong. Kan yang sudah lulus 193. passing grade tidak dapat formasi 193. Kan
formasinya 506.252. Tolong ditulis di situ. Ya, ini Pak. Terus Sudah. yang kedua yang lolos passing grade 487.000. Berarti 487 itu bagian dari 193. Ya. bukan bagian 193 itu ada di 48. Iya, bagian. Masuk Pak bagian. Nah, iya kok ibu bilang nggak cukup itu Enggak, gimana bukan gini Pak, ceritanya? ini ya. Bukan ya Pak ya. Punten Pak ya. Ya. Ini kan kita jangan ngomong yang globalnya ya Pak. Ya. Saya punya data begini. Ya. Dari 506.252 Dari awal aja lah. Dari Ya. awal. ini saya ada data 293 ini dapat formasi kan Pak? Ya. 193 ribunya kan yang belum dapat formasi kan? Ya. Nah sini kan ada angka 117. 293 formasi itu berarti ngisi berapa kursi Bu? Kan ya hanya 293 tuh Bu. Ini yang sudah menempati dan pemberkasan Iya. ada 293.844. Pintar, emang gitu kan. Orang dari yang lolos aja masih sisa, apalagi Enggak, yang saya tanya sisanya berapa Pak? Kalaupun masih ada sisa berarti Minta kan tolong dibantu Bu. Iya, kalkulator Ya. HP saya mati. 487. Ya ini Pak. Bu, 9. Ini loh. Sama ini berapa? orang yang kalau lolos passing grade aja semua ditempati masih sisa kok, apalagi yang lolos passing grade belum ditempati kan masih malah banyak Di sisa. antara 487 Harusnya, Pak. ini. Nah, iya kan harusnya gitu Bu. Ya, cuman kalau tahap 3 Belum. berlangsung Formasi. Udah ya? Ya. Udah kan? Iya udah. 293-nya yang lulus. Ya. Jadi ini kue yang ada ini 506.000. Dibagi yang lolos passing grade saja itu si kuenya masih sisa kok. Kan gitu kan? Iya. Itu kalau yang lolos passing grade itu diangkat semua aja masih sisa. Apalagi kita lagi ngomongin yang lolos passing grade itu punya sisa berapa? Ya malah lebih banyak lagi. Ya. ya Pak. Cuman kenyataannya kan kalau tahap 3 ini tetap berlangsung. Tahap 3 kan belum Iya, kenyataan. enggak maksudnya dari Permenpan kan akan ada tahap 3. Saya baca Permenpannya ya Pak ya. Maksudnya untuk teknis waktunya kan kami belum tahu. Entah kadang kan gini Pak, mohon maaf ini. Kemendikbud itu kadang ngasih kejutan juga. Tiba-tiba nanti 3 hari kemudian dibuka tahap 3. Seperti halnya waktu tahap 2. Tiba-tiba ada tahap 2. Kan sebelum tahap 2 juga kita sudah menuntut. Yang tadi Bapak bilang regulasi Pak ya. Seharusnya kan Bapak tadi bilang tidak bisa regulasi itu di tengah-tengah pertandingan. Kenyataannya penurunan passing grade ada di tengah-tengah pertandingan. Justru itu awal dari mulainya kami menuntut keadilan itu loh Pak. Dengan masalah Permenpannya Pak, kita kan kalau mau seleksi harus baca peraturannya ya Pak ya. Jadi di Permenpan itu kan akhirnya dibuat regulasi yang 2002 yang 2000 berapa? Yang nomor berapa itu saya lupa. Ya itu ada penurunan passing grade kan Pak. Sebelum pengumuman 2 hari sebelum pengumuman tahap 1 itu passing grade diturunkan. Coba Pak Permenpannya. Nah, Passing grade tidak ada di Permenpan. Kepmenpan. oh iya Kepmenpan, maaf Kepmenpan. Yang tidak diubah kemarin ini. Kepmenpan ada perubahan. Tidak ada aturan main, perubahan aturan main. Kebijakan maksudnya Pak. Jadi ada keputusan. Jadi bukan masalah aturan mainnya. Dari Permenpan 28 diturunkan untuk teknis passing grade itu di Kepmenpan. Betul Pak, betul. Dua aturan main. Permenpan. Seharusnya kan kalau pakai Permenpan 28 itu kan sudah ada passing grade-nya Pak. Enggak ada. Passing grade. Ada Pak, dari saya PKWI itu 250 Pak. Passing ya, Kepmenpan. Enggak, waktu Permenpan. Permenpan tidak menyebutkan passing grade. Coba. Atau itu buka aja Permenpan itu daripada duga menduga. Coba deh. Yang menyebutkan Kepmenpan itu 1167 Kepmenpan. Berarti diturunkan kan? Iya, berarti benar kan diturunkan passing grade kan? Di Kepmenpan. Iya, berarti di Kepmenpan ada di berarti kan Kepmenpan itu kan dari kebijakan pemerintah kan untuk menurunkan passing grade.
Yang saya sampaikan aturan mainnya itu Permenpan. Permenpan itu ya. Baik Pak, seandainya begini Pak, Permenpannya di pasal 29 apa ya, yang saya bilang Pak Andika ya, mungkin Pak Andika masih ingat pada saat itu saya bergabung dengan Chat. Di situ mengatakan pasalnya bahwa yang sekolah induk tidak dapat dilamar oleh sekolah lain atau pelamar dari sekolah lain. Pada kenyataannya saya masih bisa masuk. Nah itu Pak Andika sendiri mengatakan bahwa itu kesalahan saya. Seandainya itu kesalahan sistem atau apa, atau personnya, kalau korbannya sudah terjadi harus bagaimana Pak? Kalau misalnya kecelakaan, korbannya harus ditolong kan? Ini korbannya bukan cuma satu atau saya doang. Ya. Yang tadi Bapak bilang kasus, menyelesaikan kasus lagi. Ini kita berbicara Permenpan, kalau masalah peraturan. Mungkin Pak Ida, Pak Andika masih ingat. Yang saya bilang, klarifikasi Pak Dri. Iya. Ini misalnya Ibu ini memang sudah ketemu 3 kali. Iya. Saya bilang itu kesalahan saya. Teks pengumuman antara penerimaan lulus dengan lolos, bukan masalah data pada waktu itu. Saya ingat betul kita debat di lantai 11. Oke, saya minta maaf, itu salah saya. Itu bagaimana cara teks mengumumkan saya antara Anda lulus dengan Anda lolos, bukan masalah data. Kalau Ibu ingat di lantai 11 saya ya, akhirnya kita berdebat apa maksudnya lulus dan apa maksudnya lolos. Itu tidak dijelaskan di Permenpan. Itu bahasa teknis saya sendiri. Dan itu tidak diperkenankan di Permenpan. Saya bilang maaf, itu bahasa teknis, bahasa sistem, itu salah saya. Masalah tata bahasa, bukan masalah data. Oke. Saya kira angka kita sudah ya Bu ya. Iya Pak. Poin pentingnya bahwa formasi itu masih ada dan hitung-hitungannya formasi itu masih lebih banyak dibanding jumlah yang lolos passing grade. Justru sebenarnya PR-nya adalah bagaimana agar untuk di tahapan yang berikutnya di tahun 2022 ini bahwa di Panselnas sudah ada diskusi terkait dengan itu. Satu, tidak akan menerapkan untuk tes kembali. Yang kedua, agar formasi itu tetap terbuka di 2022. Yang ketiga, bagaimana untuk antisipasi daerah-daerah yang memang formasinya sudah tutup. Ini yang sedang juga diperjuangkan oleh kami di Kemdikbud agar sisa formasi yang 400 sekian ribu, yang hitungan kita kan 1,1, tapi daerah hanya mengusulkan 506 ribu, itu kan masih ada sisa tuh. Itu juga menjadi usulan formasi yang diajukan oleh daerah untuk pemenuhan di 2022. Kalau kami ditanya kenapa bukan pusat saja yang harus membuka formasinya, karena memang regulasinya yang mengharuskan bahwa ajuan formasi harus disampaikan, harus dikirimkan oleh bupati, wali kota, dan gubernur. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sadar, kita tahu bahwa memang ini ada aspirasi yang harus kita lakukan di 2022. Nah, persoalan seleksi tahap 3 dengan kemudian bagaimana tambahan formasi itu, ini adalah area yang menjadi diskusi kami di rekrutmen 2022. Tetapi paling tidak kami sudah mendapatkan masukan, tuntutan dari bawah, dari para guru untuk menjaga betul yang 193.000, mengupayakan sebisa mungkin tadi yang Bu Mulia sampaikan agar formasinya sebisa mungkin tetap ada di sekolah itu. Kalaupun tidak, jangan nyebrang jauh-jauh, bahasanya di zona. Dan itu terbuka kalau kita nanti melihat yang di sisa formasi yang 400 sekian ribu itu. Karena memang masih banyak di daerah-daerah yang ajuannya itu lebih rendah dari yang kita hitung di 1,1 itu. Nah, ini yang menjadi concern kami, karena sesungguhnya yang butuh guru berkualitas, butuh guru bagus itu
bukan hanya Bapak Ibu sekalian, kami pun menjadikan rekrutmen ASN P3K ini sebagai sarana untuk menyiapkan guru-guru yang bagus di satuan pendidikan sekolah negeri. Itu. Jadi saya akan terus kawal ini masukan dari teman-teman di lapangan. Beda angka 1-2 jangan pikirkan, karena sisanya masih jauh lebih banyak daripada kondisi kalau tuntutan ini bisa disampaikan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya insya Allah kami yang ada di Dijen CTK pun satu sangat berkepentingan bahwa yang guru-guru bagus ini bisa mengisi di satuan pendidikan kita, karena memang itu kenapa ASN P3K itu tetap kita tes ya, nggak harus gelondongan saja, karena memang kita juga tidak mau mengorbankan anak-anak dengan guru yang tidak bagus. Jadi kami sebenarnya berada di pihak yang sama dengan Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah aset kita untuk guru yang bagus. Yang kedua, mohon dipahami betul bahwa ada wilayah-wilayah terkait dengan formasi itu yang ranahnya itu ada di pihak Bupati, Gubernur, Wali Kota, termasuk kami juga tidak bosan-bosannya untuk mendorong para pejabat pimpinan daerah itu, karena tadi disinggung terkait dengan keuangan dan sebagainya. Ini yang benar, ini kami dengan Kementerian Keuangan, dengan Kemenpan RB, BKN itu meyakinkan betul kepada para bupati, gubernur, wali kota bahwa penganggaran itu sudah ada skemanya, tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengajukan formasi. Tempatnya di mana sebagai kata kuncinya aja di dana alokasi umum itu sudah ada di dalam hitungan yang di sana. Dan kami juga seringkali melayani para bupati wali kota, meyakinkan itu bahwa ini hitung-hitungan uangnya itu sudah ada, dan yang hitung itu kementerian yang bagian ngurusin duit. Gitu. Jadi PR kami juga memastikan agar sisa formasi baik yang sudah dibuka sebelumnya maupun yang belum dibuka itu agar benar-benar menjadi formasi di 2022 ini. Saya kira itu ya. Jadi kalau ada hal-hal lain silakan nanti berkomunikasi lebih lanjut. Saya kira kalau Mas Andika, saya juga nomornya menurut saya sih tidak ada yang pernah saya sembunyikan dan sangat terbuka untuk kita diajak diskusi bersama. Saya kira itu ya. Mungkin kalau Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa tidak akan ada tes lagi bagi yang sudah EG. Kiranya beri keyakinan bagi kami bahwa itu mantap gitu loh Pak, bahwa kira benar-benar nggak akan dites lagi itu. Ya seperti peraturan ada nggak Pak seperti itu? Jaminan lah buat kami yang sudah lulus lagi tidak akan dites. Bahwa artinya kan bukan secara eksplisit semacam surat keputusan atau apa ya. Iya Pak. Baik. Nanti kami akan Ya, coba sampaikan. Ya. Kemudian Pak, Ya. Bapak Ibu yang ini dari awal di Permenpan 28 pun tidak ada sebetulnya yang mewajibkan untuk tes kembali. Bagi yang sudah lulus PG pun nggak ada masalah. Tapi misalnya Bapak Ibu sudah melamar di sini dan ternyata posisi ini sudah dimenangkan oleh orang lain. Nah lalu Bapak Ibu mau kemana nih? Mau ke sini atau mau ke sini atau ke sini kan kita nggak tahu. Iya kan? Maka Bapak Ibu diwajibkan untuk melamar kembali. Oh saya pilih sekolah ini atau saya pilih sekolah ini. Meskipun ada yang sertif ya. Iya enggak. Iya. Mau melamar kemana? Gitu. Setelah itu seandainya setelah melamar saya mau melamar ke sekolah ini dan tidak ikut tes, nggak ada masalah. Kan yang diambil tetap yang sudah lulus pasti grade. Yang di tes 1 itu akan diambil. Cuman kemarin saya bilang ke Bapak Ibu waktu awal, ikut tes lagi aja. Rugi kalau nggak ikut tes. Apa sih salahnya ikut tes? Soalnya kalau yang kemarin ini misalnya dapatnya 417 misalnya, terus ikut tes lagi ternyata bisa dapat 450, yang diambil kan yang angka tertinggi. Apa ruginya? Ruginya lawan sertif lah Pak. Itu saya kemarin bicara kalau memang nilai terbaik yang diambil, maka apa ruginya kita memperbaiki nilai.
Tuh, kalau seandainya nilai terakhir yang diambil itu kan berarti kan perjudian. Itu kan menuntut nggak tuh tes nggak ada masalah. Seandainya kita cuma kita melamar, terus kita nggak ikut tes yang diambil, toh nilai yang sudah ikut passing grade. Cuma nilainya nilai yang kemarin, tidak ada perbaikan. Di Permen 28 juga sudah di statement bahwa tidak ada kewajiban untuk ikut tes. Nggak ada. Setelah ini di tahun 2022 ini kemungkinan akan ada perbaikan di Permen 28. Begitu juga tidak akan mengikuti tes untuk yang sudah lulus passing grade. Dan minta formasi juga ya Pak. Tapi tetap harus milih formasi lah. Kalau formasinya terus kita yang milih. Tapi nilai yang 2021 aman kan berarti Pak? Yang 2021 itu nilai Dan kita masih aman nanti. dipakai kan? Masih dipakai. Enggak gini Pak, mohon maaf Pak. Mungkin kalau SM tingkat SLTA agak sedikit berbeda Pak. Karena perbedaan studi Pak. Contoh yang di Banten saja, yang tersisa itu hanya mata pelajaran seni budaya dan teknis kelas juga seperti itu toh. Nah, terus gimana kalau untuk mata pelajaran yang lain di tahap 3? Ya. Sedangkan formasi sudah tidak ada. Matematika saja sekarang sudah habis. Sedangkan yang lulus tapi tidak memiliki formasi sudah 300 sekian. Jumlahnya itu udah 1.900 kalau saya itu di saat itu yang lulus tidak mendapatkan formasi. Sedangkan perbedaan studi kan. Nah, Ya. nanti di tes 3 itu kami gimana gitu? Apa turun gunung? Jadi tuntutan saya gini Pak, makanya tuntutan saya biar mudah. Di 2022 yang lulus passing grade itu menempati sekolah induk. Di mana? Di tempat dia ngajar. Terus yang dapat terima? Gimana Pak? Yang dapat terima di situ? Formasi Ya kan baru. permasalahannya formasinya itu justru Ini nggak ada formasinya di situ. iya banyak Pak, banyak yang seperti itu. Nggak ada formasi. Daerahnya nggak Saya ada nih. formasinya. Saya nggak menurut- buka, saya ngelamar ke SMA kota yang itu lain. kan ini Mas, bahasa saya tadi itu ada di wilayah yang 400 sekian ribu itu selamanya nggak bisa diisi kalau daerahnya sendiri itu nggak ngajukan formasinya. Balik ke daerah. Iya. Berarti masih ini juga ya Pak ya, maksudnya kalau tadi yang nilai tadi aman, tapi masih nggak aman juga kalau misalkan daerah Formasinya nggak ada. membuka formasi, kan seperti itu kan Pak? Betul. Formasi Seandainya yang mana? Yang 2022. kalau yang bagian dari yang 506 itu kan posisinya sudah kebuka kan formasinya. Betul. Izin Pak. Itu diajukan lagi. Enggak Pak, nggak usah. Ya, iya, Kami itu kan lapor. formasinya sudah kebuka. Tapi yang baru itu tetap harus yang sisa 400 sekian ribu itu kan tetap harus masuk tahapan pengajuan formasi oleh daerah kan? Iya, rencananya gini Pak Direktur. Kemarin berdiskusi dengan Pampunas. Jadi sisa formasi yang sudah ada di Indonesia ini itu kan sudah cukup untuk yang lulus passing grade, tapi secara Ya. nasional. Ya. Namun kalau di breakdown per daerah akan ada daerah-daerah yang Ya, ada sedang 100 berapa ya. tadi? Nah, kemarin dari Kemenpan itu ngomong kalau seandainya mereka menuntut ASN aparatur sipil negara itu berarti harus rela ditempatkan di mana saja. Itu satu. Jika mengandalkan formasi yang di 2021, sisa 2021. Gitu kan? Karena di daerah timur itu masih banyak sekali formasi yang terbuka tapi nggak ada gurunya. Gitu. Nah, itu juga niatan 332 daerah itu ya. ya, niatan kita untuk mempercepat pemerataan guru. Gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, atau koordinasi sambil menunggu koordinasi kembali dengan daerah untuk daerah ya membuka baru untuk yang formasi tahun 2022. Nah, sebetulnya pemilihan Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade ini pilihannya bisa dua. Dia segera mengisi formasi memilih formasi di sisa 2021 itu akan diprioritaskan. Diprioritaskan, dia akan memilih formasi, memilih Maluku Utara, NTT atau apa begitu, atau menunggu koordinasi kami kembali pembukaan di daerahnya masing-masing. Itu juga sama nanti di tahun 2022 mungkin jatuhnya di bulan-bulan akhir tahun. Nah, ini masih pembahasan di Pampunas Pak Direktur. Ya. Ya, jadi memanfaatkan formasi yang sudah ada sambil juga diupayakan untuk membuka formasi baru yang sisa dari 1,1 kurangi 506 itu. Gitu ya. Dengan kata lain begini bukan Pak, yang tadi dijelaskan Pak Andika, dengan kata lain
nanti kalau seandainya ya, ini saya masih berandai-andai, di tahap 3 itu dibuka, berarti itu kita jadi prioritas itu untuk, jadi pilihannya kan kita mau masuk di sisa yang 2021 atau mau menunggu nanti 2022 kan, begitu bukan Pak Andi kan? Itu akan menjadi prioritas. Berarti nanti di tahap 3 ini yang sudah lulus passing grade menjadi prioritas kalau kita misalkan milih gitu ya? Enggak. Aturan main nanti akan ada di Permenpan, perbaikan Permenpan 28. Di 2022? Ya ini. Oh yang sekarang ini ya? Permenpan Ya. 28 akan direvisi. Ya. Itu kan tadi Pak Direktur sudah jelas sudah cerita bahwa akan ada aturan yang baru tahun 2020. Karena Permenpan 28 ini berlaku di tahun 2021. Dan aspirasi ini biar bisa juga masuk ke situ kan? Iya. Karena kalau nggak masuk di aturan main kan jadi susah juga. Ini Pak, jadi ini Permenpan 28 di sini kan menyebutkan 1, 2, 3 gitu nggih. Berarti karena ini sudah masuk di tahun 2022, berarti nanti di sini ada kalimat revisi Menpan 2028. Yang jadi pertanyaan, tahap 3 sebetulnya akan ada apa tidak Pak? Gabung dengan yang tahun 2022. Berarti pembukaan formasi baru. Pembukaan formasi baru tahun 2022 Dan sisa. dengan tahapan optimalisasi prioritasnya yang sudah lulus passing grade Oh. dan K2. Berarti kita masuk di situ. Berarti tahap Ini 3 di Menpan rencana 3. pembahasan Kemenpan. Saya nggak mau nanti statement ini ibu ini suka biasa begini. Ini baru Jadi belum menjadi keputusan ya. Ya. Itu tadi kemarin saya ngomong minta maaf atas statement, dibilang minta maaf atas kesalahan data. Saya nggak suka sekali fitnah kayak gitu. Bukan Apa Pak maksud Andika, saya juga nggak ini nyalahin baru soalnya udah jelas kok. regulasi. Prediksi. Iya, bukan prediksi. Pembahasan yang saat ini sedang terjadi antara Kemdikbud, BKN dan Kemenpan. Ya. Kita mengarah ke sana. Sama-sama sadar bahwa yang lulus passing grade itu harus diutamakan. Oh, maaf, K2 dan lulus passing grade. Itu yang saat ini sedang diprioritaskan. Nah, Permenpan 28 kalau mau dihapus, pasti akan ada yang protes. Tahap 3-nya gimana? Optimalisasinya gimana? Kan gitu. Pasti akan ada yang protes. Maka tahap 3 dan optimalisasi itu tidak dihilangkan, tapi digabungkan Di 2022. dengan yang pembukaan formasi baru tahun 2022. Dengan cara merevisi Menpan RB 28. Ya, jadi tidak ada yang maksudnya supaya nggak ada yang dirugikan, tahap 3-nya tetap ada, tapi dengan penambahan formasi. 2022 kan makin lebar, bukan sisa formasi 2021 saja yang diperbutkan, tambahan yang 2022. Kemudian pembukaan formasi itu sudah mulai dibuka atau bahkan sudah ditutup Pak kepada daerah. Misal dari Kabupaten Kebumen Sedang diusulkan kembali dari daerah. diusulkan kembali. Sedang Berarti belum diusulkan. ditutup nggih. Masih bisa mengusulkan. Kemarin kembali. sudah ditutup, tapi karena ada pembahasan seperti ini mau dibuka kembali. Oh, mau dibuka. Tadi butir terakhir perkataannya Pak Direktur. Ya, kalau kita perhatikan tadi Pak Direktur sudah di butir terakhir sudah mengatakan lalu. Oke. Saya kira gitu dulu ya. Ya, Artinya tapi ini Pak Direktur, saya mohon klarifikasi. Di sini saya sebagai guru, mohon maaf Pak Andika, saya tidak ada fitnah. Jadi seandainya guru di sini mengeluarkan aspirasinya, tolonglah Pak Andika, jangan Bapak malah menyalahkan kita. Kita ini tidak tahu. Kalau misalkan Bapak menjelaskan kita salah, kalau kita bijaksana lah Pak. Namanya sharing itu wajar lah Pak kalau ada kesalahpahaman. Jadi saya secara pribadi saya juga klarifikasi bahwa saya tidak memfitnah Bapak. Jadi kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf karena memang kita jauh-jauh juga Pak, gitu ya. saya sepakat sih Bu itu. Oke, mudah-mudahan dari Kemendikbud bisa memaklumi kita semua dari ya Pak ya, namanya emosional kita dari jauh juga sudah menuntut keadilan seperti ini. Jadi mohon kiranya kita sama-sama bijaksana legowo gitu loh. Jadi supaya tidak ada tadi lagi Pak ya. Gitu. Jadi Pak Andika, saya atas nama saya pribadi, saya memohon maaf jika Pak Andika tidak berkenan dengan statement saya tadi. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama memaafkan. Ya. Bisa bertanya? Bisa? Oh iya Bu ya. Nah, misalnya ini kan ada rekapan dari tes 1 dan 3. Tes 1 dan 3. Dari kepala dinas kan ada rekap usulan kebutuhan aparatur negara guru dan tenaga admin pada tahun 2022. Nah, di sini guru kelas 2090 jumlah kebutuhannya, guru agama 476, guru PJOK 326, terus ada di sini tata usaha, ada operator, ada penjaga sekolah. Nah, jumlahnya ini semua ada 3.691.
yang mau diusulkan di tahun 2022. Apakah kalau misalnya daerah usulkan seperti itu, nah di sini bagaimana? Apa mau menerima atau mengurangi lagi? Ya, usulan Terima kasih. dari daerah itu kan dihitungnya di BKN sana ya? Di kita Pak, Enggak, yang kalau ada usulan pegawai mau berapa yang disetujui atau apa? dari BKD ke Kemenpan, Ya. dari Kemenpan diberikan ke Dikbud, dari Dikbud verifikasi, lalu diberikan lagi ke Kemenpan. Cuman dasarnya apakah semua Ya, usulan daerah usulan itu sudah daerah. pasti Karena kan disetujui? biasanya pusat bilang, biasanya kan pusat bilang. enggak. Ya, Misalnya ini ada tempat satu butuhnya 5, usulan daerah 6, maka akan di-approve 5. Ada lokasi satu butuhnya 4, usulan daerah hanya 2, maka di-approve 2 karena sesuai dengan usulan. Tapi kalau usulan ini lebih tinggi dibanding kebutuhan, akan kelebihan guru di sini, maka menjadi 5. Oke. Karena biasanya kan pusat bilang bukalah sebesar-besarnya sesuai formasi. Jadi Sesuai misalnya kebutuhan. sesuai kebutuhan yang ada. Ya. Nah, kalau misalnya dari daerah itu kan turun ke sekolah, ada namanya pemetaan, pendataan. Nah, kalau sekolah itu butuh misalnya honorernya ada 10. Hitungnya bukan dari orang. Oh, tidak seperti itu. Oh, ya oke. Saya mau contohkan ini Bu ya. Ya oke. Kita sediakan 1,1 juta. Ya, Ini oke. 4. Hmm. Tapi daerah usulnya hanya 506.000. Oke. Dalam angka sini 2. Ah. Kami nggak bisa buka formasinya itu 1,1. Oh, seperti itu ya. Nah, tapi kalau usulannya di atasnya, kami yang punya di assessment-nya. Oh, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ini Bu, contoh ada 4 kelas, Ya. berarti butuhnya 4 guru. Gampang-gampangan untuk SD aja. Oke. Ya. ASN-nya ngajar 2 kelas, berarti yang dibutuhkan 2 kelas. Di situ ada 3 non ASN. Yang dilihat bukan 3 non ASN, berarti usulannya 3, bukan itu. Yang diusulkan adalah ini. Kebutuhan kelas. Ini berarti kelebihan guru non ASN. Oke. Oke, terima kasih. Ya, sampai pinter kan, jadi ikut ngurusin. Kalau bidang studi kita nggak. Kemarin ada juga Pak. Kalau bidang Yang studi gimana? kebutuhan Bidang studi kan bagi 24 jam. Ya. dikasih 1. Ya kelebihannya berapa? Misalnya Kalau daerah ada itu ngusulinya Nggak tahu. kelebihannya hanya 6 jam. Kelebihannya hanya 6 jam. Itu kemungkinan dibuka 2 guru, 1 guru, tetap 1 guru. Harus kelebihannya berapa bisa jadi? ya. 24 plus 12. Oh. Oke ya. Saya kira cukup ya. Oke. Kalau saya sudah nangkap apa yang disampaikan oleh Bapak sekalian, saya sudah kasih penjelasan mana yang penjelasan detail, mana yang pada posisi kami memang harus menampung dan menyampaikan, dan saya mohon terkait ini ya dimaklumi karena semuanya tidak bisa saya putuskan sendiri. Oleh kementerian sendiri harus ada kementerian yang lain, dan saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, dan Bapak Ibu sudah kami maafkan semuanya, dan tetap memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Amin. Dan bagi kami guru yang berkualitas adalah asetnya. Kami pun juga berkepentingan untuk memperjuangkannya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.